punya saham ini pastinya tahu ya, Ya. bahwa Kalis Donat ini merupakan salah satu bisnis yang kita tawarkan dengan usia kurang dari 2 tahun. Poinnya adalah meskipun kurang dari 2 tahun, bahwa di musim pandemi ini bisnis mereka meroket tajam, Mas Ruki. Ya, betul. Betul. Tajam sekali. Jadi poinnya adalah kita akan bicara lagi terkait dengan usia lebih atau kurang dari 2 tahun. Tapi kemudian kita akan perdalam lagi apabila kita temukan case di mana penerbit kurang dari 2 tahun, namun secara historis dari perjalanan mereka mampu menyajikan laporan keuangan, mereka mampu menyajikan performa bisnis yang bagus, kenapa tidak itu ditawarkan? Di masa pandemi aja mereka melejit, apalagi tidak pandemi besok. Oke. Tapi disclaimer-nya Mas Rizky, omongan saya ini bukan menentukan proyeksi penerbit di kemudian hari ya. Gitu Mas Rizky. Oke. Berarti untuk singkat aja Mas, mau tadi yang satu tadi ketika bisnis baru pun tapi ketika dia memiliki potensi untuk meroket, istilah seperti itu ya, itu menjadi kemungkinan untuk listing di Santara, betul begitu? Ada kemungkinan itu, kemungkinan, tapi investor harus jeli melihat resiko-resiko ini. Betul. Resiko ini kita telah tuangkan di dalam prospektus itu. Jadi salah satu resiko yang kita tuangkan adalah resiko sustainability terhadap perjalanan suatu bisnis. Investor harus peka terhadap resiko-resiko ini. Kami kembalikan penuh risiko ini kepada investor. Santara tidak mereferensikan kepada pemodal untuk membeli suatu portofolio bisnis tertentu. Semua pilihan bisnis terhadap keinginan pemodal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab mereka sendiri, Mas Rizky. Sip. Oke, baik. Saya dipahami berarti isinya pemodal atau investor sendiri itu bertanggung jawab penuh 100% atas pilihannya dalam membeli bisnis, betul begitu ya? Mas Rizky. Oke, Gimana, siap. Oke. Ada lagi nggak nih saran-saran yang lagi nih? Mungkin poin besar value utamanya kita singkat tadi, PAS, profitability, accountability, sustainability. Gitu Mas Rizky. Oke, berarti memang untuk melihat sustainability itu harus minimal 2 tahun. Tapi ketika tadi misalnya belum 2 tahun tapi mempunyai potensi untuk meroket, itu bisa menjadi kemungkinan untuk listing di Santara. Betul, dengan banyak catatan. Oke. Yang itu dan itu sekali lagi untuk pemodal-pemodal Santara gitu, berarti memang harus paham betul nih bisnisnya, dari prospektus, dari videonya dipelajarin betul-betul untuk sebelum memulaikan bisnis, karena semua resiko ada di Anda. Betul sekali. Oke. Terus ini Mas, kira-kira bagaimana cara perusahaan untuk bisa listing di Santara? Gitu mungkin bisa dijelaskan sedikit prosesnya mungkin Mas. Oke. Teman-teman pelaku bisnis yang ingin mendaftarkan bisnisnya di Santara, kita sekarang ada 3 mekanisme pendaftaran calon penerbit, Mas Rizky. Pertama, kita melalui mekanisme direct approach, yaitu tim kita yang datang ke lokasi Anda. Tim ini akan mendevelop teman-teman pelaku bisnis yang sudah tergabung dengan komunitas kita ya, Mas Rizky. Okay. Yang kedua adalah Anda bisa melakukan pendaftaran melalui third party kita. Siapa third party kita, Anda bisa cek di website kami. Salah satunya yaitu Mokapos ya, Mas Rizky. Ya, mereka bisa daftar lewat situ. Yang terakhir, kita bicara masa pandemi ini, Mas Rizky. Okay. Di mana akses mobilitas terbatas, di mana akses terhadap aktivitas mobilitas di antar provinsi terbatas. Anda bisa memanfaatkan salah satu fitur terbaru kami, yaitu fitur pralisting. Konsep ini cukup mudah karena itu dilakukan by self-service. Anda tinggal mengisi form yang telah disediakan, Anda tinggal melakukan inputan picture, inputan video yang Anda create sendiri, plus inputan prospektus. Sepanjang semua inputan itu udah benar dan gapnya kecil dengan apa yang kita inginkan, maka Anda punya kesempatan yang sama dengan para pelaku bisnis lain untuk bisa menawarkan sahamnya di Santara. Gitu Mas Rizky. Berarti semuanya itu base service Mas ya? Betul. Berarti mungkin teman-teman yang sudah, teman-teman Santara atau calon penerbit Santara ini yang udah melihat juga dari S3 marketing yang disampaikan oleh tim digital marketing kita, itu bisa dilihat tuh gimana sih caranya untuk menentukan strategi bisnisnya, membuat prospektus sampai dengan videonya. Itu mungkin bisa di backward lagi kita lihat bareng-bareng untuk bisa masuk ke pralisting Santara ya. Betul Mas Rizky. Oke. Sama ini ada beberapa pertanyaan dari pemodal atau investor nih Mas nih. Kira-kira tuh base price-nya berapa sih Mas untuk saham ini, karena ada yang sama-sama mungkin kita bisa lihat di website atau di aplikasi kita. Betul. Ada yang sama-sama jual 2,5 miliar, tapi proses berhabisnya ada beda juga nih, ada yang bisa 1 hari, ada yang 2 hari. Betul Mas Rizky. Nah itu tuh didasarkan apa sih sebenarnya Mas untuk itu tuh? Oke, sekarang kita akan bicara berapa hari atau berapa jumlah hari yang dibutuhkan Santara untuk bisa menghabiskan seluruh proses penawaran saham dari pelaku bisnis ini ya Mas Rizky. Ya, betul. Konsep bisnisnya adalah kembali kepada
ketertarikan investor terhadap portofolio yang ditawarkan. Hal yang paling fundamental harus kita pahami bahwa kita dibangun dengan literasi yang berbeda-beda. Kita dibangun dengan pemahaman terhadap suatu profil bisnis yang berbeda-beda. Kita dibangun berdasarkan profil resiko yang berbeda-beda. Penentuan seorang investor akan masuk atau tidaknya itu akan ditentukan oleh banyak faktor itu. Betul. Jadi apakah investor ini nyaman dengan bisnis F&B ataukah investor ini nyaman dengan industri yang mungkin aman mungkin ya, kalau kita contohnya kemarin Ahas ya, mungkin aman, saya nyaman dengan ini dan ini masuk dengan kategori saya, ini masuk terhadap profil resiko saya, ini masuk terhadap sisi yield investasinya, mereka bisa masuk. Jadi tugas di Santara di sini adalah bagaimana kita mendeliver semakin banyak portofolio yang bisa menawarkan bisnisnya di platform Santara, Mas Rizky. Gitu Mas Rizky. Berarti bukan berdasarkan angka penjualan saham ya, tapi ada faktor tidak seperti kayak return of investment-nya gitu, dari faktor resikonya juga tadi. Betul. Oke. Jadi sebenarnya banyak banget. Jadi sekali lagi teman-teman, karena banyak banget yang nanya nih, kok bisa sih yang harganya sama nih, dari nilainya sama-sama 2 miliaran, tapi kok habisnya yang ini bisa 1 hari, bisa 1 jam gitu. Ya satunya bisa beberapa hari gitu, karena bisa sudah dijelaskan oleh Mas Krisna nih gitu. Detail-detailnya. Oke. Sama ini Mas, untuk Mas Krisna nih, kira-kira harapan apa sih untuk para penerbit kita nih yang sudah listing di Santara nih gitu? Kan sudah ada puluhan ya, lebih dari 60 lebih sekarang berarti ya. Nah itu kira-kira harapannya untuk Mas Krisna untuk para pebisnisnya apa sih gitu sih? Jadi beberapa output yang masuk ke kita Mas Rizky, bahwa mereka seringkali bertanya, kenapa sih Santara concern saat ini di Jawa gitu ya? Benar nggak sih? Ya betul. Di awal, fase-fase awal kita memang kita mendevelop bisnis kita untuk secure atau mendevelop bisnis kita untuk fokus di area Jawa. Kenapa kami demikian? Karena kami ingin memastikan atau memberikan penjelasan kepada Anda pemodal sekalian bahwa bisnis ini berjalan sesuai dengan apa yang kami ingini, sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Yang kedua adalah Anda kalau pernah lihat atau kalau akhir-akhir ini melihat platform kita, jadi kita menawarkan salah satu penerbit itu ada namanya Tahu Indonesia. Dan mereka home base mereka di Jambi. Oh, ini baru nih. Ini baru nih ya. Jadi dengan portofolio ini bagi Anda para pelaku usaha, jangan pernah men-underestimate Santara bahwa Santara ini hanya fokus di Jawa. Enggak. Kita ingin melakukan ekspansi keluar Jawa juga. Anda bisa memanfaatkan fitur playlisting yang bisa Anda lakukan self-service sendiri di rumah. Poinnya adalah Santara ingin memberikan kebermanfaatan ini bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Karena visi kita adalah scale up ekonomi Indonesia. Gitu Mas Rizky, pertanyaan banyak. Berarti pengennya supaya yang sudah listing ini tetap scale up terus Mas berarti ya. Jadi dari segi omset, dari segi manajemen tuh semakin menjadi lebih baik terus Mas ya. Oke. Tadi kan kembali lagi nih Mas, tadi Mas Krisna menyinggung sedikit lagi tentang pralisting nih Mas gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi untuk pralisting ini prosesnya bagaimana sih? Apakah berbeda dengan yang langsung listing gitu? Bedanya adalah fitur pralisting ini memang mengakomodir teman-teman yang saat ini memang pertama tadi terkendala akses mobilitas. Yang kedua nggak punya akses terhadap third party kami. Yang ketiga nggak bisa datang langsung ke kantor kami, baik yang ada di Jogja, baik ada yang di representatif Jakarta maupun Surabaya. Anda bisa memanfaatkan fitur ini. Bedanya adalah Anda melakukan self-service terhadap seluruh kebutuhan yang Anda tawarkan kepada para investor. Isi form sendiri, bikin prospektus sendiri, bikin picture sendiri, bikin video sendiri. Apabila Anda mengalami kebingungan terhadap bagaimana saya akan memulainya, Anda tinggal cari di Instagram kita dengan tagar Santara Pricing, Mas Rizky. Oh iya, siap. Ya. Konten-konten di tagar Santara Pricing ini akan membantu Anda untuk meminimalisir atau mengecilkan gap terhadap kebutuhan informasi yang akan kita pakai, Mas Rizky. Oke. Semakin kecil informasi yang kita, semakin kecil gap informasi yang kita butuhkan, maka Anda punya kesempatan lebih besar untuk menawarkan sahamnya. Jadi banyak Mas Rizky, Mas kita udah melakukan input di feature pricing nih, tapi kok nggak tayang-tayang ya? Nah, yang diinput itu harusnya prospektus, tapi beliau inputnya SIUP, TDP gitu, itu beda case lagi. Gitu. Jadi tidak hanya untuk faktor legal saja, tapi juga media promosinya juga harus lengkap Mas ya, berarti ya. Oke. Dan di situ nanti tuh berbedanya tuh karena di pralisting saya sudah lihat di aplikasi ini kan memang dia harus menunggu vote dulu dari para pemodal ya. Betul. Ini adalah contoh bagaimana kami melibatkan para investor sekalian untuk mengembangkan ekosistem ini bersama-sama Mas Rizky. Jadi Santara nih,
Santara hidup berkembang dari para user sekalian, para investor, para penerbit. Di dalam pengembangan bisnis proses kami ke depan, kami akan melibatkan teman-teman semua yang ada di dalam ekosistem ini, baik pemodal, baik penerbit, baik regulator. Kita akan bersama-sama mengembangkan ekosistem ini agar ekosistem ini dapat berumur panjang, sustain gitu Mas Rizky. Amin, amin. Ya. Mungkin Anda nggak tahu di antara teman-teman semua di rumah bahwa ketika kita mendevelop bisnis proses ini, kita udah melakukan audiensi dengan beberapa pihak ketiga dari pemodal, dari penerbit, kita udah lakukan. Jadi apa yang teman-teman lakukan sekarang adalah itu udah mengalami banyak masukan-masukan mengalami itu Mas. Revisi-revisian ya dari masukan dari beberapa investor dan pihak lainnya juga. Mas Rizky. Oke. Jadi di bagian pricing sendiri ini para pemodal atau investornya bisa memberikan komen langsung Mas ya atau menanyakan hal secara langsung kepada penerbitnya atau pebisnisnya gitu. Jadi bisa langsung ngedirect, bahkan nanti mungkin dari pebisnis sendiri bisa menjawab dengan lebih detail ya gitu. Ada beberapa view yang Santara mungkin tidak lihat dalam melakukan analisa terhadap suatu profil bisnis. Tapi dengan fitur Santara Pralisting ini kita melibatkan para user sekalian untuk memberikan atau menelaah kembali tentang view-view yang mungkin Santara nggak lihat. Kenapa demikian? Karena mungkin Santara punya keterbatasan terhadap pemahaman seluruh profil bisnis mungkin ya. Kita nggak paham tentang tambang, tapi kalian bisa melakukan inputan terhadap kami. Model-model seperti itu, Mas Rizky. Siap. Ada pertanyaan, Mas Rizky? Ada pertanyaan. Oh ini ada pertanyaan dari Pak Andi Irawan nih. Pas bukti untuk keikutsertaan investor itu apa ya? Misalnya adakah perjanjiannya mungkin gitu Mas? Betul. Poin pertama ketika Anda melakukan pendaftaran sebagai investor, Anda harus membaca syarat dan ketentuan pemodal yang ada di dalam platform, di dalam website. Anda baca per klausula. Yang kedua, ketika Anda telah melakukan aktivitas pembelian saham, Anda akan mendaftarkan bukti pembelian saham atau kepemilikan saham Anda di dalam platform. Yang ketiga adalah nama Anda akan tercatat di dalam anggaran dasar perusahaan. Itu Mas Rizky. Yang terakhir, nanti ini prosesnya sedang berjalan bahwa kita sedang melakukan settlement atau penyesuaian atau pencatatan transaksi efek ini dengan KSCI Mas Rizky. Ini masih dalam tahap pengembangan terus. Kita sudah melakukan penandatanganan kerjasama dengan para pelaku industri sejenis. Harapan kita sih segera mungkin proses pencatatan efek ini melalui KSI dapat diimplementasikan. Amin, segera mungkin Mas ya. Iya Mas Rizky. Boleh nih dari teman-teman investor nih atau teman-teman Santara, boleh nih yang mau nanya bisa langsung chat di live kita, gitu di chat kita, live chat kita, boleh langsung tanya aja nanti dari kami akan membacakannya. Oh ada satu lagi nih dari Pak Yoki Triwahyudi nih. Sejauh ini apa peran bisnis analis di Santara nih? Dan untuk bisa mempengaruhi harga saham dan reasonable bagi pemodalnya. Iya, betul nih Mas Rizky. Ini pertanyaan bagus. Harga saham yang dimasukkan apa dulu nih? Apakah harga saham yang tercreate waktu secondary market? Akan kita bahas. Jadi dari sini Santara dalam waktu semester 2 ini punya hajat untuk membuka secondary market Mas Rizky. Di awal sesuai amanah POJK kita melakukan review. Dan di akhir, bisnis analis akan membantu kita merincikan atau memperdalam lagi suatu pos keuangan dari penerbit yang disampaikan kepada pemodal lalu kita. Kita berhak kita sebagai kita memberikan semacam akses perlindungan kepada investor bahwa setiap laporan yang akan diserahkan kepada Bapak Ibu pemodal sekalian itu akan telah melalui review kami. Kami berhak melakukan penolakan, kami berhak melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diberikan kepada kami sepanjang itu tidak memenuhi kaidah-kaidah pencatatan atau kewajaran suatu laporan keuangan. Itu Mas Rizky. Berarti dari si bisnis analis sendiri tersebutnya juga berpengaruh dalam untuk nilai listing juga termasuk Mas ya. Betul. Oh ya, mumpung ingat nih teman-teman nih, untuk teman-teman investor atau semua yang sudah download aplikasi Santara, ingat teman-teman bisa nikmatin promo-promo di penerbit-penerbit yang sudah listing di Santara. Itu seperti ada di Bin Me Up, ada di Aromia Coffee di Jogja, terus Bin Me Up tadi di Jakarta, ada Amberly Hijab juga, itu bisa dibeli di online dan masih banyak lainnya. Bisa dicek di Instagram kami di santara.co.id gitu Mas. Intermezzo Mas ya. Sama ini Mas, terakhir nih Mas gitu, karena kita waktunya cukup terbatas juga.
harapan dari Mas Krisna nih untuk Santara nih di umur yang kedua ini nih? Harapannya pertama, poinnya adalah kita bisa bantu scale up teman-teman pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Scale up ini adalah diinisiasi oleh dana-dana yang dihimpun dari pemodal sekalian. Jadi bagi para pelaku bisnis yang siap untuk melakukan penawaran sahamnya, yang sudah siap dalam penata kelolaan manajemen perusahaannya yang lebih informatif, yang keterbukaan informasinya terjaga, yang hal-hal secara fundamental mereka udah siap untuk di-share kepada pemodal, silahkan segera mendaftarkan saham Anda atau mendaftarkan usaha Anda ke dalam fitur pre-listing. Itu. Bagi investor sekalian, kondisinya adalah bahwa masa pandemi ini banyak pelaku bisnis yang Mas Rizky, ada yang bertahan, ada yang makin melejit, ada yang pivotnya gagal, ada yang pivotnya berhasil gitu kan. Anda dapat lihat semua di dalam kepemilikan modal Anda, kepemilikan saham yang sudah Anda miliki. Iya betul. Nah, gitu. Case-nya adalah Mas Rizky bagi teman-teman pemodal sekalian yang baru bergabung kemarin, yang mungkin baru bergabung dan mungkin baru menerima laporan pertama kali kemarin. Banyak Mas Rizky, ada PT ASKI ya, ASKI kode saham ASKI itu Boba dan Mas Jack itu ya. Itu yield dividennya, yield investasinya bisa 24%. Wis, 24% ya. Ada lagi case-case yang banyak, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa yield yang begitu tinggi juga terdapat kemungkinan beberapa penerbit lain yang memiliki return investasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu kami berpesan kepada para pemodal sekalian, lakukan self risk assessment terhadap diri Anda sendiri. Itu penting karena dengan Anda melakukan self risk assessment, Anda akan mengetahui berapa besar resiko yang bisa Anda serap. Gitu Mas Rizky. Jadi sekali lagi, jadi bisnisnya itu ada yang perform banget, ada yang perform, ada yang belum perform juga Mas. Betul. Oke, jadi sekali lagi diingatkan oleh kami, resiko semua pebisnis, resiko pembelian saham itu ada di pemodal semuanya Mas ya. Oke. Terima kasih banyak Mas atas waktunya. Oke, kita akan break sebentar nih. Habis ini kita akan ketemu dengan Pak Budi Ismani, sang angel investor atau CEO dari founderbisnis.id. Jangan kemana-mana, tetap di 2 Ulang Tahun Santara melangkah bersama.